Kita ke informasi hot news yang pertama. Alhamdulillah ada kabar baik nih bagi para aparatur sipil negara termasuk PNS, TNI, Polri beserta pensiunannya. Karena mulai hari ini tunjangan hari raya alias THR resmi cair dan masuk ke dalam rekening bank masing-masing pekerja maupun pensiunan. Kementerian Keuangan mengungkapkan khusus untuk pensiunan, dana THR-nya akan dikirimkan langsung melalui PT Taspen dan PT Asabri kepada rekening pensiunan. Sementara untuk ASN yang masih merupakan pegawai aktif akan dicairkan sesuai dengan pengajuan dari satuan kerja masing-masing ke kantor pelayanan perbendaharaan negara. Besaran anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membayar THR dan gaji ke-13 ASN tahun ini mencapai 99,5 triliun rupiah. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menetapkan ketentuan besaran THR maupun gaji ke-13 pada tahun ini akan dibayar 100% atau komponennya penuh. Skema pembayaran 100% ini menjadi yang pertama sejak masa pandemi COVID-19. Beralih ke informasi domestik terpopuler lainnya, sejumlah operator akan membuka sejumlah ruas tol yang proyek pengerjaan belum 100% atau tol fungsional untuk dioperasikan pada libur Lebaran 2024 secara gratis. Ini dilakukan untuk memecah kepadatan lalu lintas. Namun masyarakat tidak bisa menggunakan jalan tol fungsional selama 24 jam. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, unsur pemangku kepentingan, Sony S. Wibowo menegaskan, jalan tol ini hanya bisa digunakan pada waktu-waktu tertentu. Jalur tol fungsional ini bakal tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Dua di antara tol yang nantinya gratis ini berada di Jabodetabek. Ada 6 ruas tol yang masuk ke jalur tol fungsional di momen mudik 2024 dan gratis. Mulai dari tol Cimanggis Cibitung seksi 28 hingga tol Solo Yogyakarta, Kulon Progo seksi Colomadu Klaten. Lalu tol Bangkinang Kota Kampar seksi Bangkinang, Koto Kampar hingga tol Indrapura Kisaran seksi 2. Sementara itu Jasa Marga akan menambahkan 2 ruas tol lagi yang beroperasi gratis saat libur Lebaran, yaitu tambahan 1 lajur fungsional atau dari 2 lajur menjadi 3 lajur di Jalan Tol Palikanci serta fungsional akses tol kilometer 99 Jalan Tol Cipularang. Kini kita ke informasi mancanegara yang menjadi berita terpopuler ketiga. Media asing kembali menyoroti pemilu presiden di Indonesia. Kali ini terkait sikap calon Presiden Anies Baswedan usai pengumuman kemenangan Prabowo Subianto serta respon Presiden Jokowi. Reuters misalnya menulis artikel dengan judul Indonesia Presidential Candidate Anies False Score Challenge to Election Result yang dimuat bagaimana Anies sebagai kandidat yang kalah mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Menurut media yang berkantor di London ini, Anies mengatakan tujuan dari kasus ini adalah untuk memastikan demokrasi meningkat dan mengatakan ada banyak masalah dalam pemilu yang perlu diperbaiki. Anies pun disebut menolak untuk mengakui kekalahan setelah hasil pemilu diumumkan pada hari Rabu. Timnya pun menuduh pemerintahan saat ini telah berusaha secara tidak adil untuk mempengaruhi pemilu tersebut, namun pihak berwenang telah menolaknya. Reuters juga menulis artikel berjudul Indonesia's Jokowi Six Major Party Take Over to Retain Decade-Long Influence. Ini tentang langkah Jokowi setelah tidak lagi menjabat, di mana Presiden Joko Widodo yang akan segera habis masa jabatannya disebut berusaha untuk mengambil kendali salah satu partai politik terbesar di Indonesia untuk mempertahankan pengaruh yang ia peroleh selama 1 dekade berkuasa dan melindunginya dari penggantinya Prabowo Subianto. Sayangnya tidak ada konfirmasi soal ini. Selanjutnya dari perkembangan perang Hamas Israel,
Untuk pertama kalinya Amerika Serikat mengedarkan rancangan resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dalam perang Israel dan Hamas. Versi baru yang diedarkan oleh Amerika Serikat menekankan penuhnya gencatan senjata segera dan tahan lama untuk melindungi warga sipil dan mengizinkan bantuan masuk ke wilayah tersebut. Sebelumnya Amerika Serikat berkali-kali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun kini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengonfirmasi perubahan posisi tersebut. Blinken menekankan gencatan senjata segera harus dikaitkan dengan pembebasan sandera.